Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan malam singkat yang disingkat dengan Remas. Paroki Stella Maris Jepara tanggal 23 April 2025. Bacaan hari ini yang dikutip dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema rancangan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan adalah sempurna. Tuhan menyusun skenario kehidupan yang terbaik bagi kita. Akan tetapi manusia tidak mampu memahaminya. Setelah 3 tahun mengikuti Yesus, murid-muridnya semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang Tuhan janjikan. Datang untuk memimpin Israel dan membebaskan dari penjajahan Romawi. Tetapi kematian Yesus di kayu salib membuyarkan mimpi indah mereka. Yesus sesudah bangkit menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Yesus mendekati mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Selanjutnya Yesus bertanya apa yang mereka percakapkan. Tampak muka keduanya berubah muram. Mereka bercerita bahwa Yesus seorang dari Nazaret telah dihukum mati dengan cara disalibkan. Padahal mereka mengharapkan Yesus menjadi pembebas bagi Israel. Mereka mengeluhkan skenario yang urung terjadi. Apa pula maksud berita menghebohkan dari para perempuan yang mengatakan dia telah bangkit? Tanpa mereka ketahui yang terjadi ialah yang terbaik. Jauh lebih besar tujuan yang Yesus maksudkan. Bukan sekedar pembebas Israel, melainkan pembebas segenap umat manusia dari dosa. Oleh kematian Yesus, kuasa maut telah dipatahkan oleh kebangkitan Yesus. Kita beroleh jaminan akan kehidupan kekal. Setelah Yesus menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka, maka celiklah mata mereka dan melihat bahwa Dia yang berkata-kata ialah Yesus. Mengerti pula lah mereka akan maksud mulia kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia. Niscaya sekarang celik juga mata kita bahwa rancangan Tuhan sempurna. Faktanya tidak akan didapati kekurangan pada pemikiran Tuhan. Bila skenario dalam pikiran kita tidak terjadi, itu karena terdapat skenario sempurna dalam pikiran Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah dilewati 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta
mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala nabi-nabi, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memencah-mencahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan perempuan mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.